Shalom, selamat pagi anak-anak, adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, setelah 1 minggu kita tidak bertemu, hari ini kita kembali bertemu. Adik-adik sudah siap untuk bersekolah minggu? Sudah. Sebelum kita memulai, pastikan di depanmu, di kanan atau kirimu tidak ada makanan, tidak ada minuman, apalagi mainan. Jadi kalian bisa fokus. Oke, kalau sudah siap, ikuti tangan kakak ya. Tangan kita ada di dada. Kemudian jari kita renggangkan, lalu ditutup, dibuka kembali. Begini berulang-ulang. Pada saat ada kata berdoa, posisinya seperti ini. Ketika bukan berdoa begini. Siap ya? Kita akan lakukan gerakan ini sambil bernyanyi. Saya senang berdoa. Kita akan lanjutkan dengan berdoa. Semua tutup mata, kita ucapkan doa ini bersama. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dampingi kami dan sertai kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci,
sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari Minggu yang cerah ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa bersekolah minggu kembali. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan kita baca. Kakak akan bacakan satu ayat saja buat kita semuanya ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Nah, demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Nah, firman Tuhan ini bicara ketika Raja Salomo diangkat sebagai raja, tapi dia masih sangat muda, ya. Kemudian dia berpikir, apa aku sanggup ya Tuhan untuk memimpin umat-Mu yang besar ini? Akhirnya suatu hari dia berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dia berdoa, kemudian Tuhan mau menjumpai dia. Apa yang kamu mau minta? Kemudian dia berpikir sejenak. Akhirnya dia meminta hikmat supaya dapat memimpin umat Tuhan yang besar itu. Apa sih hikmat itu? Hikmat itu hati yang mau paham untuk menimbang yang baik dan yang jahat, ya, supaya dia bisa memimpin dengan adil. Nah, kakak ada sebuah cerita ini, cerita teman kalian yang namanya Mei-ling. Mei-ling ini hidup di negara China. Waktu itu pemerintahan China tidak mengizinkan untuk umat Tuhan seperti kita ini beribadah dengan baik. Mei-ling berumur 8 tahun. Dia harus dipaksa berpisah dengan orang tuanya. Dia dipenjarakan, pisah dengan orang tuanya dengan penjara yang berbeda. Waktu itu musim dingin. Mei-ling merasa takut. Tuhan, penjara ini dingin, gelap. Mei-ling takut. Tapi Mei-ling selalu ingat kepada Tuhan. Supaya dia bertahan hidup, bagaimana? Dia berdoa dan berdoa. Di penjara itu Mei-ling tidak diberi makanan, tidak ada selimut. Padahal kalau musim dingin di sana sangat dingin. Ya. Ketika dia berdoa, berlutut kepada Tuhan, Tuhan Yesus, lapar, Mei-ling lapar. Dia nangis. Kemudian datang, dia kaget. Tikus, geli, datang geli, gitu ya. Tapi dia, Tuhan, Mei-ling takut ada tikus, gitu ya. Kemudian tikus itu berbondong-bondong, ada yang bawa keju, terus pergi. Ada yang bawa roti, terus pergi. Mei-ling diingatkan satu kisah firman Tuhan ketika Tuhan memelihara Nabi Elia. Nabi Elia dipelihara Tuhan melalui burung gagak. Mei-ling berpikir, apa ini makanan yang harus kumakan Tuhan? Hari demi hari demikian Tuhan memelihara Mei-ling. Ternyata melalui tikus-tikus itu. Nah, inilah gunanya ketika kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, supaya Tuhan selalu mengingatkan setiap hal yang kita perlukan. Apalagi kita meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang hebat, cerdas, dan diberkati Tuhan. Ingat, selalu berdoa dan berdoa. Itu akan membuat kita semakin kita boleh dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ingat ya, selalu berdoa dan memohon hikmat supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kisah yang Tuhan terus bagikan pada kami, kisah yang menguatkan kehidupan kami.
Raja Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan, demikian juga Tuhan, tolong berikan kami hikmat-Mu, supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Jangan bosan berdoa. Kalau ada sesuatu, kita berdoa. Kalau ada masalah, kita berdoa ya. Ayo kita mau nyanyi. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita tidak boleh jemu-jemu berdoa, harus selalu senang berdoa ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, kakak ada pesan buat adik-adik di rumah. Yang pertama adalah, jika ingin keluar dari rumah, gunakan masker. Dan jika tidak ada kepentingan, tidak usah keluar.
Dan yang kedua, jika adik-adik sudah punya celengan, harap diberikan kepada gereja. Dan yang ketiga, sering-seringlah untuk mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.